Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su' illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa YouTube Catatan Mubalighin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang perekonomian umat, tentu tak akan lepas daripada praktek zakat, sedekah dan saling berbagi di antar sesama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dua ikatan. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan kita antar manusia. Karena dengan dua hubungan tersebut kita berupaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kunci masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia itu ada dua di dalam doa yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita kenal dengan doa sapu jagat, ya Allah, ya Tuhan kami minta kepada Engkau, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, jangka pendek kita. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan yang nantinya kita akan kekal selama-lamanya di akhirat nanti, kita minta juga kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dan dua-duanya ini adalah tujuan yang harus kita capai dengan alat yang kita punya. Di dalam kaidah usulul fiqh, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu berarti juga perintah untuk mencapai dengan perantara sesuatu tersebut. Ada alat yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Apa alatnya? Ada dua. Al-anfus wal amwal. Jiwa dan juga harta yang kita punya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anfus yang dikatakan kekayaan yang ada di dalam kepribadian kita. Entah itu jabatan, entah itu wawasan, entah itu yang dikatakan skill, atau lain sebagainya. Dan juga amwal, materi yang kita punya, yang kita kuasai. Tanahkah, pabrikkah, kebunkah, dan peternakan dan lain sebagainya. Dua hal ini menjadi alat untuk mencapai tujuan kita, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu senantiasa kita jadikan alat, jangan pernah kita diperalat dengan alat tersebut. Kita tahu yang namanya sedekah di dalam literatur fikih secara dahulu dikatakan sedekatun, yaitu adalah ibadatun maliyatun ijtimaiyah. Ibadah yang berupa materi yang sifatnya itu adalah sosial. Karena memang kita memiliki kepribadian atau kesolehan secara pribadi dan kesolehan secara sosial.
Di dalam Al-Quran kalau kita cari perintah untuk bersedekah, perintah untuk berzakat, itu begitu banyak. Atau perintah untuk berbagi antar sesama, tidak kurang dari 115 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu semuanya. Salat 65 ayat kurang lebih. Puasa 13 ayat. Bahkan haji cuma 10 ayat. Ini membuktikan bahwasanya kesolehan sosial tidak kalah penting nilainya daripada kesolehan pribadi. Kita mungkin beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala thamratul ibadah atau buah daripada ibadah kepribadian kita, pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hasil atau tidak ada kepekaan terhadap sosial kita, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa ibadah kita belum merubah daripada akhlak kita. Yang dikatakan banyak orang yang soleh pribadinya tapi tidak soleh secara sosialnya. Mungkin ada orang yang setiap tahunnya berangkat ibadah haji. Mungkin setiap tahunnya berangkat ibadah umroh. Bahkan memiliki begitu banyak daripada materi yang dia punya. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya. Tapi tatkala dia tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah. Atau mungkin ada tetangganya yang memang memiliki atau mempunyai kesusahan, kelaparan, dia tahu dia mampu tapi dia diam saja. Tidak ada kepekaan sosial di antara sesama. Atau mungkin itu yang bisa jadi menjegal kita daripada masuknya diri kita kepada masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang pertanyaannya adalah tatkala kita diperintahkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita diperintahkan sedekah kepada sesama, apa sih fungsi daripada zakat tersebut? Di antaranya minimal ada 3. Yang pertama, zakat itu membersihkan harta yang kita cari atau kita usahakan selama ini. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintahnya adalah khudz, ambil. Maka panitia atau amil zakat harus aktif menanyakan kepada mereka orang kaya yang diberikan harta begitu banyak. Tatkala sampai nisabnya, sampai haulnya, ada sedikit paksaan. Ambil daripada harta mereka. Bukan meminta, tapi ambil. Kenapa? Karena dari harta yang kita raih selama ini, ada hak-hak mereka yang harus kita bagikan. Halal sudah pasti. Kita yakin halalnya saja itu masih ada jatah mereka. Bagaimana haramnya? Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam konsep kita mencari rizki yang dikatakan di dunia, halalnya saja dihisab, haramnya diazab. Halalnya masih ada kotoran-kotoran. Mungkin di sana sini ada kotoran yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan meskipun kita yakin itu halal. Maka dikatakan ada jatah atau ada bagian untuk saudara-saudara kita. Al-asnaf as-samaniyah. Daripada harta kita. Ada kotoran, ada syubhat. Zakku amwalakum bizzakah. Bersihkanlah harta kalian dengan zakat. Dan juga sedekah. Yang dikatakan tadfa'ul bala. Sekarang Masya Allah tahun 2020. Mungkin semuanya mengalami kesulitan. Semenjak ada pandemi, seluruh aspek, seluruh sektor mengalami kesusahan. Entah itu dia yang berdagang, entah dia yang bekerja, atau dia melakukan usaha pribadinya, atau lain sebagainya. Tatkala Allah uji dengan adanya pandemi ini, kita mengalami kesulitan begitu dahsyat. Dan di antara untuk menghilangkan atau mencegah daripada itu semuanya, Rasulullah menganjurkan dengan bersedekah yang dapat dikatakan mencegah daripada musibah yang turun kepada kita. Itulah yang dikatakan membersihkan harta kita daripada segala syubhat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita bagi. Karena memang kita ini sekarang Masya Allah, tatkala kita punya memang tabiat manusia, idza massahu syarru jazua. Kalau
sentuh dengan kesulitan, kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala idza massahul khairu manu'a, kebaikan yang datang kepada dirinya, mungkin sebelum dia mengatakan sesuatu, oh kalau saya punya duit begini, kalau saya punya harta segini, saya akan bersedekah. Itu ketika susah dia berbicara. Tapi tatkala Allah berikan itu semuanya, idza massahul khairu manu'a, digenggam selama-lamanya. Ini makanya ada hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita bagikan kepada mereka. Dan juga zakat menyelamatkan orang-orang kaya daripada penyakit pelit dan serakah. Kita tahu musuh utama kita adalah iblis laknatullah alaihi, yang mana mereka itu memiliki dendam kepada anak cucu Adam. Iblis itu rajanya strategi. Dia datang kepada penguasa, dia tancapkan bendera kezaliman. Ketika dia berkuasa, dia tancapkan bendera kezaliman. Dia datang kepada para ulama, dia tancapkan itu iblis ke dalam hatinya para ulama, yaitu sifat hasud. Sifat membandingkan. Nggak mau kehilangan perasaan dalam diri ulama tersebut, nggak mau kehilangan murid. Ada hasud antara satu guru dengan guru yang lainnya. Dia datang ke pejabat, dia tancapkan yang namanya bendera kecurangan. Dia datang ke orang kaya, iblis menancapkan bendera pelit dan bakhil dalam hati mereka. Sehingga tatkala mereka mempunyai harta yang begitu banyak, tapi tatkala hatinya dikuasai oleh iblis, tidak ada satupun kepekaan dalam dirinya untuk mau bersedekah atau berbagi antar sesama. Ada sifat manusia di dalam surah Al-Humazah. Jama'a malau addadah. Yang kerjaannya ngitungin hartanya, kemudian dikumpulkan hartanya, kemudian dihitungin lagi. Jama'a malau addadah. Dia kumpulin, dia hitungin, dia kumpulin, dia hitungin, dia hitungin, dia kumpulin. Kenapa? Karena dianggap yahsabu anna malahu akhladah. Karena dia anggap bahwasanya, dia mengira bahwasanya harta yang dia dapat bisa membuat dia kekal hidup selama-lamanya hidup di dunia. Ini yang menjadi penyakit bagi diri kita. Kalau duit udah ngumpul, kita lupa dengan apa yang kita mungkin cita-citakan. Dan dengan zakat ini bisa mengobati kita dan juga menyelamatkan orang-orang kaya daripada sifat pelit dan juga serakah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ada latihan. Kita tidak serta-merta bisa memberikan langsung, atau tidak serta-merta bisa memberikan langsung banyak. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqamah meskipun sedikit dia lakukannya. Atau memang kita memiliki wiridan atau bacaan-bacaan atau yang sering kita usahakan tiap harinya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya dalam keadaan sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya di zaman yang begitu sulit sekarang ini, kita lihat saudara-saudara kita sangat membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudara kita di tempat-tempat ada yang terkena musibah, ada yang terkena pailit atau terkena yang lainnya. Ini yang menjadi pelajaran buat kita agar kita senantiasa bisa peka terhadap keadaan seorang atau saudara kita. Ini dikatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka dari itu, mari kita bermuhasabah. Ini sudah akhir tahun. Sudah berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan selama ini? Banyakkan dosa atau ibadah? Atau jangan sampai kita termasuk daripada umat Rasulullah SAW yang mana setiap tahunnya tatkala ada pergantian tahun kita memiliki resolusi atau tujuan hidup yang kebanyakan tujuan hidupnya adalah dunianya. Ketika kita sudah resolusi terhadap dunianya tidak apa-apa, tapi tatkala kita menyusun itu semuanya, jangan lupa susun juga resolusi ukhrawinya.
Takutnya tatkala kita lebih condong kepada dunia, termasuk daripada penyakit yang menghampiri kebanyakan daripada umat Rasulullah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta amat dunia dan juga benci kepada kematian. Alangkah baiknya dunia kita planningkan semuanya. Tapi jangan lupa kematian bisa datang kapan saja. Kita tahu apakah tahun depan ibadah kita lebih meningkat atau tidak. Apakah sunnah-sunnah yang kita lakukan selama ini sudah cukup atau belum? Ataukah dalam ibadah sosialnya bagaimana zakat kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana kepekaan kita? Terlebih sekarang kita semuanya merasakan sulit. Merasakan pandemi yang begitu dahsyat sekarang ini. Yang mudah-mudahan dengan itu semuanya. Dengan muhasabah di akhir tahun ini. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini daripada negeri Indonesia yang kita cintai ini. Begitu banyak terjadi musibah. Dengan istighfar kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tahan itu semuanya. Allah singkirkan itu semuanya. Dan mudah-mudahan kita memiliki rasa kepekaan yang lebih baik lagi. Lebih dalam lagi kepada saudara-saudara kita. Agar semuanya bisa merasakan apa yang kita rasakan daripada kenikmatan Allah. Dan jangan sampai kita menjadi hasud. Tatkala mereka senang kita menjadi sedih. Tatkala kita sedih mereka menjadi senang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari sama-sama kita berintrospeksi. Kita bermuhasabah mengingat perkataan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum datang suatu hari nanti amal ibadah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah pribadi kita? Bagaimana ibadah daripada sosial kita yang semuanya nanti innas sama wal fuada wal innas sama wal basara wal fuad, telinga kita, pandangan kita, hati kita dan seluruh sarirah dan alaniyah kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan? Umur yang Allah berikan, kontrak yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan? Mudah-mudahan semuanya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.